Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Irni Syira ID. Di video kali ini saya akan sharing cara saya nabung uang dalam bentuk reksadana atau biasa orang sebut investasi reksadana di aplikasi Bibit. Mungkin akan timbul beberapa pertanyaan. Kenapa nabung reksadananya di aplikasi Bibit? Terus keuntungan nabung reksadana di aplikasi Bibit itu berapa? Terus nanti cara beli reksadana di aplikasi Bibit gimana? Terus kalau ngejual lagi di aplikasi Bibit gimana caranya? Mungkin itu sedikit pertanyaan yang timbul dari kalian sebelum benar-benar terjun di dunia reksadana. Di sini akan saya jelaskan menurut pengalaman saya selama saya pakai aplikasi Bibit. Jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Kenapa saya nabung reksadana di aplikasi Bibit? Karena di aplikasi Bibit sudah jelas legalitasnya. Apalagi sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dari situ saya sudah tidak khawatir lagi tentang aplikasi Bibit. Yang kedua, pemilihan investasinya yang sangat mudah. Ini berguna banget bagi kalian anak-anak muda seperti saya yang nggak tahu tentang dunia persahaman. Saya nggak tahu sama sekali. Tapi saya nggak khawatir karena di aplikasi Bibit terdapat fitur robo di mana fitur tersebut merekomendasikan reksadana mana yang cocok untuk karakter kita. Dan yang ketiga, terdapat pembayaran yang sangat mudah. Jadi misalkan kalau kalian mau beli reksadana di aplikasi Bibit, bayarnya bisa pakai GoPay, link aja, maupun virtual account di bank kalian. Itu mudah menurut saya. Dan yang keempat, tidak ada pajak. Jadi kalau misalkan kalian beli Kalau misalkan kalian beli reksadana di aplikasi Bibit, terus ditabung selama 6 bulan atau 1 tahun, nanti keuntungannya kalau misalkan untung ya, insya Allah untung kok. Kalau misalkan untung, tidak akan kena pajak, tidak akan ada potongan pajak, jadi pure keuntungannya 100% untuk kalian. Yang kelima, adanya cashback saat pembelian reksadana untuk tanggal-tanggal tertentu ya. Cashbacknya lumayan loh, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada juga yang 10.000. Tergantung metode pembayaran kalian yang kalian lakukan. Itu yang menurut saya seneng menggunakan aplikasi Bibit. Dan yang terakhir menurut saya, kalian bisa beli reksadana di aplikasi Bibit mulai dengan harga 10.000. Ini murah banget menurut saya. Jadi kalian bisa menyisihkan uang jajan kalian yang 10.000 untuk ditabung di aplikasi Bibit dalam bentuk reksadana. Dan berikut akan saya jelaskan cara membeli reksadana ya. Tapi sebelum itu akan saya kasih tahu ke kalian sebagai sumber motivasi untuk kalian keuntungan saya selama saya nabung reksadana di aplikasi Bibit. Dan saya memulai nabung reksadana di aplikasi Bibit dimulai sejak bulan November 2020. Kalau dihitung dari sekarang, November, Desember, Januari, sekitar 2,5 bulan saya nabungnya ya. Dan alhamdulillah terkumpul sebanyak 11.300.000-an. Dan keuntungannya bisa kalian lihat di layar, itu sebesar 490.000-an. Sehingga kalau dijumlahkan totalnya sama keuntungan itu jadi 11.800.000-an. 800 sekian-sekian itu ya. Totalnya ini disebut nilai portofolio. Bisa kalian lihat di layar, namanya nilai portofolio. Saya nabung di Bibit tidak di satu tempat. Artinya di banyak tempat dengan tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah dana tabungan. Yang kedua adalah dana pensiun. Dan yang ketiga ada dana sepeda. Dana sepeda ini artinya adalah saya nabung dengan tujuan ingin membeli sepeda di jangka waktu tertentu. Saya setting
di dana sepeda ini di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi nanti di bulan Mei akan saya jual ini reksadana. Sekarang kita langsung praktek cara registrasi dan membeli reksadana di aplikasi Bibit. Bagi kalian yang belum download, silakan download dulu aplikasi Bibitnya. Karena saya sudah download, kita buka sama-sama ya. Nah, kalau sudah kebuka, akan muncul tampilan menu registrasi. Tampilannya seperti itu. Terus tekan menu registrasi. Dan muncul kolom yang disuruh isi tanggal, bulan, dan juga tahun kelahiran kalian. Isi aja sesuai dengan data pribadi kalian ya. Contoh, saya isi tanggal 10 bulan 10 1990. Lalu tekan next. Muncul survei di situ. Apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga? Jawab aja jujur sesuai dengan biodata diri kalian. Karena nanti ini akan berhubungan dengan tipe investor kalian. Yang nantinya fitur robot tadi yang saya jelaskan di awal itu akan merekomendasikan reksadana apa yang cocok dengan karakter kalian. Oke? Kalau udah, tekan next lagi ya. Ada pertanyaan lagi. Berapa pendapatan per bulan Anda? Anggap aja ditulis 10 juta. Kalau misalkan kalian punya pendapatan 10 juta, ditulis aja 10 juta, 5 juta, tulis aja 5 juta. Jawab aja sesuai data diri kalian. Terus tekan next. Ada lagi pertanyaan, berapa total kekayaan? Ini maksudnya adalah total kekayaan keseluruhan. Misalkan kalian punya rumah, atau punya sepeda, atau punya apalah istilahnya, punya HP, punya laptop, itu di total semuanya berapa? Anggap aja saya tulis 50 juta di sini. Terus kemudian tekan next lagi, muncul pertanyaan lagi, dalam berinvestasi, apa yang lebih kamu utamakan? Jawab aja sesuai karakternya ya, karakter kalian. Kalau saya lebih mengedepankan keuntungan di situ, kan ada tuh tulisan keuntungan. Kemudian tekan next. Terus muncul pertanyaan lagi nih. Pasar keuangan seringkali turun. Jika nilai investasimu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang nggak menentu, apa yang kamu lakukan? Jawab aja sesuai dengan kepribadianmu juga ya. Kalau saya lebih condong ke jawaban beli lagi. Kalau misalkan kalian mau ngejual juga nggak masalah sebenarnya. Pas waktu turun-turunnya, apalagi 15%, itu kan lagi murah-murahnya reksadana tuh. Nah, saya beli lagi aja. Mumpung murah gitu loh, mumpung murah. Dan sewaktu-waktu bisa juga itu naik kan ya. Setelah itu tekan submit. Dan akan muncul tipe investor kalian ya, yang sesuai dengan pribadi kalian. Di sini saya keluar tipe investornya adalah investor agresif. Maksudnya, tipe investor agresif ini mempunyai tingkat resiko maksud saya yang sangat tinggi. Ibaratkan 1 sampai 10, ini tingkat resikonya di angka 9. Ada juga namanya investor moderat. Nah, itu biasanya tingkat resikonya ada di angka 7. Itu yang sedang-sedang saja. Ada juga yang investor di angka 4. Nah, itu tingkat resikonya kecil. Tapi keuntungannya juga kecil juga nanti. Kalau agresif, tingkat resikonya besar, keuntungannya juga besar. Kalau misalkan nanti turun, ya turunnya juga besar juga gitu loh. Tipe investor saya kan agresif, maka sama pihak Bibit direkomendasikan untuk melakukan pembelian reksadana di pasar uang sebanyak 10%. Kemudian di pasar obligasi sebanyak 24% dan di pasar saham sebanyak 66%. Ini adalah jenis-jenis reksadananya ya. Jadi nanti kalau kalian mau nabung atau beli reksadana yang senilai 100.000, secara otomatis 100.000 tadi dibagi jadi 3. 10% untuk pasar uang, terus
24%-nya lagi untuk obligasi dan sisanya untuk saham. Itu maksudnya. Dan sekarang kita cek simulasinya ya. Ini simulasi yang direkomendasikan di aplikasi Bibit ini ya. Misalkan nih, jika saya beli reksadana sekarang saat ini bulan Januari 2021 100.000, kemudian setiap bulannya selama setahun 12 bulan saya rutin nabung 1 juta, maka di tahun 2022 nanti mendapatkan keuntungan sebanyak 12,98% dibandingkan dengan nabung di rekening biasa, rekening kalian, rekening tabungan biasa yang tingkat bunga tabungannya hanya sebesar 1,40% per tahun ya. Cukup besar ya cuy keuntungan kalau kita nabung di reksadana. Sekarang kita lanjut aja ke proses registrasinya. Masukkan aja nomor HP kalian yang masih aktif tentunya. Terus kemudian tekan kode referralnya. Kalian isi, nggak diisi juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian mau dapat cashback, diisi aja. Itu kode referral saya ya. Tapi kalau mau dikosongin juga nggak masalah. Good job. Lalu masukkan verifikasi dari Bibit. Nanti kan ada kode verifikasi udah keluar, langsung dimasukin aja. Terus isi alamat email, pendidikannya juga diisi. Terus kemudian pendapatan per tahunnya juga diisi, sumber penghasilannya juga diisi. Terus ada rekening juga diisi beserta nama dan juga cabangnya diisi juga ya, karena nanti ini berhubungan sama proses penjualannya. Kalau dijual kan otomatis ditransfer ke kita kan uangnya. Dan jangan lupa diisi juga foto dan juga foto selfie kalian diisi. Foto KTP maksud saya. Kalau semua sudah kalian terisi lengkap, langsung aja ke proses registrasi selanjutnya. Itu sudah selesai sebenarnya ya, tinggal nunggu validasi dari pihak Bibitnya. Kira-kira 2-3 jam lah, nggak lama kok. Dan sekarang akan saya login ke akun Bibit saya. Di sini kalau udah berhasil tampilannya akan seperti ini, mirip seperti punya saya ya. Ada jumlah yang diinvestasikan dan juga keuntungannya kan kelihatan di situ. Dan kebetulan tipe investor saya adalah tipe investor agresif dan juga terlihat rekomendasi alokasi dana saya saat investasi ya. Kalau sudah seperti ini, kalian sudah bisa berinvestasi. Kalian sudah bisa beli reksadana melalui fitur robo itu tadi. Saya sarankan untuk ikut fitur robo, karena nanti kelihatan kok hasilnya. Misalkan nih kalian investasi 1 juta, kalian akan dapat reksadana yang Sukor Invest 120.000, kemudian Manulife 250.000, dan kemudian Sukor Invest Equity 630.000. Akan dibagi ke 3 itu ya. Kemudian tekan centang dan bayar sekarang. Nah, bayarnya ini bisa kalian pakai GoPay, bisa pakai link aja juga bisa. Saran saya lebih baik pakai GoPay atau link aja, karena nanti ada cashback untuk pembelian pertama. Itu. Setelah itu beres, kalian hanya duduk manis, biarkan aplikasi Bibit yang bekerja. Biarkan pihak manajer investasi yang bekerja di situ. Maka kalian nanti tinggal lihat hasilnya aja di fitur keuntungan di dashboard depan tadi ya. Pihak manajer investasi atau pihak reksadana akan mengasih update terbaru pergerakan saham kalian di jam 10 malam. Apakah untung, apakah ada penambahan keuntungan atau gimana, lihat di jam 10 malam ya cuy. Sekarang akan saya tunjukin ke cara menjualnya. Kalian klik aja reksadana mana yang ingin kalian jual, tapi saran saya jangan dijual ya, nabung aja terus biar nanti untungnya kelihatan cuy. Kalau mau ngejual, tekan aja reksadana yang ingin kalian jual. Di situ kan ada tulisan jual tuh. Ada catatan di sini. Uang masuk 2-7 hari kerja.
Jadi nggak begitu dijual uangnya langsung masuk, enggak. Jadi kita harus nunggu 2 sampai 7 hari kerja. Keterangannya kan di situ 2 sampai 7 hari kerja. Enggak dihitung Sabtu Minggu ya cuy ya. Itu kan hari libur Sabtu Minggu. Selesai. Saran saya kalau kalian mau berinvestasi di reksadana, sarannya jangan sampai dijual dulu sebelum waktu tujuan kalian tercapai. Misalkan nih, kalian pengen sepeda di tahun 2022. Maka nabungnya dari sekarang, rutin harusnya. Harus rutin, tiap bulan rutin. Dan nanti kalau udah waktunya tahun 2022, itu harus diambil. Sesuai dengan tujuannya ya, tujuan tercapai, ambil. Maka nanti kelihatan, untungnya kelihatan cuy. Itu saran saya ya cuy ya. Insya Allah, ini akan saya lanjut untuk investasinya di reksadana sampai tujuan saya tercapai. Saya doakan kalian semua sukses. Dan sampai jumpa di video berikutnya.